Selamat datang di Reflektor. Cerita ini bukan untuk penakut. Over. Aku tahu, kamu mungkin tak percaya cerita ini. Tapi setelah kamu mendengarnya sampai akhir, kamu akan berpikir dua kali untuk mendekati kuburan malam-malam. Namaku Ranto. Di kampung ini, aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan lebih sering dipanggil hantu kampung daripada nama asliku. Tapi semua berubah ketika aku menemukan tali itu. Seutas tali pocong, basah, dingin, dan penuh dendam. Waktu kecil aku selalu ditertawakan karena miskin. Dikatain bau, dibilang bawa sial. Ibuku gila, bapakku gantung diri. Rumah kami di pinggir kebun bambu, jauh dari rumah warga lain. Aku tumbuh jadi pria dewasa yang tak diundang dalam pesta, tak dianggap dalam rapat RT, dan tak diucap salam oleh siapapun. Tapi aku tetap hidup, diam, mengamati. Semuanya mulai malam Jumat Kliwon. Seorang wanita meninggal saat melahirkan, bayinya mati juga. Warga bilang itu kematian panas. Dan kalau kematian panas tak ditangani baik-baik, arwahnya bisa gentayangan. Kuat, tak tenang, dan tali pocongnya menyimpan seluruh energi kematiannya. Aku ikut pemakamannya dari jauh. Aku melihat bagaimana mereka menggali, menurunkan jenazah, mengikat pocong, dan lupa satu hal penting, melepaskan talinya. Mereka bilang itu tidak disengaja, tapi aku yakin itu takdir. Malam itu, aku kembali ke makam, sendirian. Tak ada cahaya, hanya bulan separuh dan kabut tipis. Tanganku menggali pelan, menggigil bukan karena takut, tapi karena rasa lapar. Lapar dihormati. Begitu talinya ku tarik keluar, aku seperti mendengar suara bisikan. Lembut, seperti seorang perempuan atau bayi. "Jaga aku," katanya. "Aku belum selesai hidup." Aku tak menjawab, tapi aku pulang membawa tali itu, dan sejak malam itu, aku tak pernah tidur nyenyak lagi. Aku mengikat tali itu di pinggang, seperti sabuk. Anehnya, saat menyentuh kulitku, tali itu hangat, seperti daging. Dan mulai saat itu, sesuatu dalam diriku berubah. Orang-orang mulai menatapku dengan hormat, anak-anak berhenti mengejekku. Pak RW menawariku duduk di barisan depan rapat kampung. Awalnya, kupikir ini berkah. Tapi tiap malam, aku mendengar suara bayi menangis dari balik kulitku sendiri. Tanganku mulai berkeringat dingin setiap azan berkumandang. Tubuhku menggigil tiap aku lewati cermin. Dan sabuk itu mulai bergerak sendiri. Satu malam aku terbangun karena lilin di rumahku padam sendiri. Tiba-tiba, gelap, senyap, lalu suara itu lagi. "Bawa aku, jangan buang aku." Aku panik. Aku coba buka tali itu, tapi tak bisa. Tali itu seperti menyatu dengan dagingku, menggigit. Tiap aku menariknya, darah keluar dari pori-pori perutku. Tali itu hidup, dan aku sudah jadi wadahnya. Ustadz Kasim datang ke rumahku malam itu. Entah siapa yang memanggilnya. Mungkin suara jeritanku terdengar sampai masjid. Dia melihat tali itu dan matanya membelalak. "Kau bodoh, Ranto. Itu bukan tali sembarangan. Itu tali dari rahim kematian. Kau bawa pulang mayat yang belum selesai urusannya. Dia mati melahirkan, bayinya ikut mati, tapi jiwanya belum tahu dia sudah mati. Sekarang dia tinggal di dalam tubuhmu. Tali itu bukan sabuk, itu pusar dari arwah yang menolak mati." Malam itu, tubuhku kejang. Sabuk itu menjeratku, makin ketat, makin dalam. Aku muntah darah, nafasku pendek. Dan terakhir yang aku lihat, bayangan perempuan berdiri di sudut rumah. Rambut panjang, wajahnya separuh hancur, dan tangannya menggenggam tali itu. Setelah itu, gelap. Katanya jasadku ditemukan pagi harinya, tapi warga tak bisa menguburku. Tanah menolak, kuburan itu menolak menutup. Mayatku dilempar keluar 3 kali.
Ular keluar dari mulutku, mataku tak bisa tertutup. Mereka akhirnya membuang jasadku di pinggir hutan, tanpa nisan, tanpa doa. Tapi aku masih di sini. Katanya, tiap malam Jumat Kliwon masih terdengar suara bayi menangis dari arah kebun bambu. Dan tali itu belum ditemukan lagi karena dia masih mencari tubuh baru.